Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa GTV dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma. Senang sekali saya Julia Fajarianti dapat kembali hadir di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga aplikatif di dalam dunia AI gitu ya, yaitu terkait planning, scheduling dan juga optimization. Nah, ketiga konsep ini akan menjadi bagian penting di dalam AI, bagaimana sistem cerdas ini dapat merencanakan tindakan, kemudian juga mengatur waktu, serta menentukan solusi terbaik yang bisa dilakukan dari berbagai kemungkinan yang ada. Oke. Untuk membahas topik pada pertemuan kali ini di studio telah hadir dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Raden Supriyanto SSI Eskom MSc dan narasumber kedua Bapak Dr. Suni Arif Sudiro Eskom MM. Keduanya merupakan dosen pengampu di mata kuliah Tim Teaching Teknologi Kecerdasan Artifisial. Oke, selamat datang di studio GTV Bapak-Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir untuk membersamai kami di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Oke. Pemirsa, di kehidupan sehari-hari ya kita tanpa sadar gitu ya bahwa kita telah melakukan proses perencanaan ataupun misalnya planning, terus kemudian juga penjadwalan gitu ya. Mulai dari kita mengatur aktivitas sehari-hari sampai kita bisa menentukan prioritas kegiatan kita di hari itu apa. Nah, di dalam kecerdasan artifisial, konsep ini juga kita implementasikan gitu ya. Kemudian kita kembangkan menjadi lebih sistematis dan juga mesin dapat menentukan langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke. Nah, ini yang kita kenal sebagai planning dan juga scheduling di dalam AI. Nah, untuk itu kita akan coba menyimak paparan untuk segmen yang pertama dari narasumber pertama kita, Bapak Dr. Raden Supriyanto, mengenai konsep planning dan juga scheduling dalam kecerdasan artifisial. Baik, kepada Pak Raden, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Julia, pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa sekalian. Ya kita akan di sesi 1 akan mencoba highlight atau membahas tentang planning dan scheduling ya. Apa itu planning? Jadi kalau mungkin adik-adik dalam konsep kesehariannya juga merencanakan sesuatu. Merencanakan misalnya adik-adik pengen mengerjakan sesuatu, maka adik-adik melakukan perencanaan. Kemudian setelah perencanaan itu kemudian menentukan kapan rencana itu akan dieksekusi atau dilaksanakan. Jadi planning dan scheduling adalah dua konsep penting dalam biasanya kalau dalam manajemen proyek atau manajemen pekerjaan ya, apapun ya pekerjaan itu bisa dilakukan perencanaan maupun penjadwalan. Jadi kalau planning penekanannya pada proses menentukan tujuan serta langkah dalam mencapai goal yang ingin dicapai ya. Jadi prosesnya seperti apa ya. Kemudian kalau scheduling adalah mengatur waktu pelaksanaan dari rencana tadi ya. Jadi keterkaitan antara kalau planning itu perencanaannya, scheduling adalah penjadwalan dari perencanaan tadi ya. Jadi kalau boleh di highlight intinya planning itu apa yang akan direncanakan dan bagaimana mengerjakannya. Sementara scheduling kapan direncanakan, jadi apa tadi, kapan direncanakan dan berapa lama itu dikerjakannya ya. Oke, kemudian kalau dari segi tujuan, ya tujuan dari planning pertama adalah menentukan arah kerja. Jadi nanti misalnya planning membuat suatu planning robot yang akan misalnya membersihkan rumah, berarti menentukan di sini alurnya seperti apa, urutannya seperti apa, nanti itu di schedulingnya ya, pelaksanaan pekerjaannya. Jadi menentukan arah kerja dulu, kemudian tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko. Jadi sesuatu yang direncanakan dengan baik itu risikonya relatif lebih rendah dibandingkan tanpa perencanaan atau tanpa planning yang memadai ya. Kemudian juga di antara hal yang ingin dicapai dari planning adalah mengoptimalkan sumber daya ya. Kalau misalnya tanpa perencanaan, misalnya penggunaan sumber dayanya tidak optimal, artinya mungkin dalam membuat sesuatu, dalam misalnya suatu planning perakitan mobil misalnya. Nah, kalau tidak direncanakan dengan baik, maka sumber daya yang yang ada itu tidak akan dipakai secara optimal gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya,
planning itu sifatnya strategis. Jadi seperti tujuannya adalah tadi untuk mengerjakan satu secara efisien dan efektif gitu. Jadi makanya strategis ya. Kemudian lebih kepada jangka panjang. Artinya perencanaan itu ya tidak jangka pendek tapi jangka panjangnya seperti apa. Artinya kalau Anda merencanakan sesuatu misalnya ya sesimpelnya misalnya Anda masuk misalnya Gunadarma misalnya ngambil jurusan IT. Kemudian Anda strategi untuk mencapai misalnya keahlian tertentu berarti Anda bagaimana Anda belajarnya mekanisme memperoleh skill dan sebagainya. Itu berarti jadi selama misalnya kuliah 4 tahun itu Anda sudah merencanakan tahun pertama itu harus bisa apa, tahun kedua apa dan seterusnya sampai Anda lulus ya mencapai yang Anda inginkan, kompetensi dan sarjana dalam waktu misalnya 4 tahun ya. Jadi fokusnya pada tujuan. Kalau misalnya Anda merencanakan ingin jadi ahli IT, misalnya berarti fokusnya ya Anda harus membekali tadi dalam prosesnya ya, untuk mendapatkan keahlian dalam bidang IT tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimana langkahnya ya? Langkah planning pertama adalah menentukan tujuan tadi. Ya. Setelah Anda menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber dayanya. Ya. Misalnya Anda merencanakan membuat suatu aplikasi ya. Tujuannya adalah misalnya membuat aplikasi e-commerce ya. Kemudian apa yang Anda punya misalnya? Anda punya misalnya secara resort hardware-nya apa misalnya. Kemudian jaringannya misalnya koneksinya dari mana misalnya. Kemudian hal-hal yang lain misalnya misalnya aplikasi ya. Untuk mengembangkan aplikasi Anda perlu misalnya tools atau alat bantu misalnya programmernya menggunakan apa ya. Kemudian nanti servernya seperti apa yang diperlukan. Jadi itu adalah sumber daya yang memang digunakan untuk misalnya tadi membangun suatu misalnya aplikasi e-commerce ya. Kemudian strateginya, ya menyusun strategi. Strategi berkait dengan kan tadi sudah mengidentifikasi tujuan ya, kemudian sumber dayanya. Strategi adalah bagaimana langkah-langkahnya nanti supaya bisa tercapai tujuan tadi tepat waktu ya, kemudian efisien ya. Kemudian mengevaluasi rencana. Ada nggak misalnya rencana yang mungkin belum masuk dalam identifikasi tadi ya. Nah, itu perlu juga dievaluasi ya. Nah, contoh planning misalnya proyek pembuatan aplikasi. Jadi menentukan fiturnya, menentukan misalnya timnya siapa, kemudian estimasi waktunya berapa lama dan biayanya berapa lama. Itu bagian dari perencanaan ya. Kalau dalam manajemen project itu yang dikelola itu ya ada time management, cost management sama quality ya atau kualitas dari pekerjaan tersebut gitu. Nah, sementara di sisi scheduling itu menentukan waktu kerjanya. Jadi misalnya pekerjaan yang A tadi diselesaikan berapa lama ya. Kemudian mengatur urutan kegiatannya. Jadi setelah melakukan pekerjaan 1, pekerjaan 2, berikutnya apa misalnya seperti itu. Jadi masing-masing pekerjaan misalnya tadi membuat aplikasi selesai dalam 6 bulan. Apa yang dilakukan pada tiap bulannya itu berarti menentukan urutan kegiatannya ya. Kemudian meningkatkan efisiensi ya. Jadi dengan scheduling maka tidak ada kegiatan yang misalnya menunggu terlalu lama. Artinya tidak ada waktu yang sia-sia karena tidak direncanakan dengan baik ya. Nah, ciri-ciri scheduling kalau tadi planning itu strategis, kalau di sini bersifat operasional ya. Kemudian detail dan spesifik karena operasional berarti harus detail. Apa yang dilakukan ya, seperti apa, kemudian membutuhkan resource apa ya. Kemudian fokusnya pada waktu ya. Dan juga kalau dalam proyek itu biasanya selain waktu juga biaya. Jadi waktunya singkat, biayanya juga optimal gitu ya. Atau artinya dengan pekerjaan yang didefinisikan atau ingin dicapai tadi harus pada fokusnya pada waktu dan juga biaya itu terkait dengan scheduling. Kemudian kalau dari langkahnya pertama adalah menentukan tadi aktivitas. Jadi kalau tadi di planning itu mengidentifikasi ini aktivitasnya apa saja, kemudian durasinya berapa lama, urutan aktivitas itu seperti apa, kemudian dibuat jadwalnya ya. Jadi dari situ kemungkinan ya dalam menentukan jadwal itu ada pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel, ada juga yang bisa dilakukan sekuensial. Artinya nanti luaran dari scheduling itu bisa aja bentuknya graf ya. Misalnya network diagram yang berisi urutan dan durasi pekerjaan yang harus dilakukan ya. Misalnya di situ contoh tadi pembuatan aplikasi, ada kegiatan analisis, ada desain, ada coding, ada testing. Nah, pada saat
analisis selesai, kemudian didesain, kemudian coding itu sebagian bisa overlap dengan proses desain tadi. Artinya tidak harus semuanya desain selesai baru coding, tapi bisa dilakukan secara paralel sehingga ada semacam overlap ya antara satu proses dengan proses yang lain gitu ya. Nah, kalau secara umum kita katakan bahwa scheduling dibuat berdasarkan hasil dari planning. Jadi korelasi antara planning dengan scheduling ya. Jadi intinya harus ada dulu planning baru kita bisa membuat schedule-nya ya. Tujuannya supaya pekerjaan itu menjadi terstruktur ya, mudah dikerjakan secara berurutan ya, dan lebih efisien tujuannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat manfaat dari planning dan scheduling adalah pekerjaannya lebih terarah dan waktunya lebih efisien ya. Nah, dampaknya apa? Bisa mengurangi risiko atau kesalahan ya. Dengan kita membuat perencanaan yang baik, maka risiko-risiko yang akan muncul itu sudah bisa diantisipasi sehingga akan mengurangi kesalahan yang akan dibuat atau yang mungkin terjadi ya. Nah, kemudian planning dan scheduling itu saling melengkapi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu konsep tentang planning dan scheduling. Nah, tadi udah disinggung sama Bu Julia bahwasanya kita akan coba masuk ke planning dan scheduling juga diterapkan dalam konsep kecerdasan artifisial. Ya, jadi kalau kita intinya gini, ada yang namanya nanti intelligent agent ya. Jadi konsepnya AI itu kita bisa meng-create agent-agent ya, dan setiap agent itu kita bisa assign suatu tugas. Nah, kemudian kapan si A mengerjakan apa? Kalau tadi misalnya dalam pengerjaan proyek tadi kan yang mengerjakan manusia atau orang ya, management project berarti yang bekerja manusia, tapi dalam konsep AI nanti yang bekerja itu adalah agent ya. Maka nanti ada konsep yang disebut dengan multi agent ya. Jadi dalam dunia nyata berbeda antara model yang misalnya contohnya di sini dalam konsep Sigma ini ada initial state atau kondisi awal, kemudian tujuannya apa ya. Misalnya kalau tadi analoginya kalau misalnya Anda tujuannya adalah membuat aplikasi e-commerce ya. Initial state-nya misalnya kondisi saat ini misalnya Anda punya KK misalnya semacam proyek kerangka acuan kerja untuk mengerjakan proyek tersebut. Itu adalah initial state-nya. Kemudian dari situ dianalisa tadi ya, kemudian didesain, kemudian baru dilaksanakan. Jadi pada saat menganalisa, mendesain itu di situ ada perencanaannya ya. Kemudian perencanaan, kemudian itu di action ya. Action itu berarti yang dilakukan itu atau mengeksekusi dari perencanaannya tadi. Kemudian pada event itu ada masukannya event tertentu ya. Kemudian apakah misalnya pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan perencanaan ya. Itu makanya dievaluasi dan observasi ya. Kalau misalnya kemudian ada namanya execution statusnya apa? Misalnya udah 1 minggu itu harusnya udah selesai analisa ya, udah masuk bisa desain. Apakah pada saat itu statusnya sesuai dengan yang direncanakan atau tidak ya? Kalau tidak berarti nanti ada mekanisme untuk merubah ya. Jadi di situ ada plan supervision, itu lebih kepada memantau pelaksanaannya ya. Plan revision kalau misalnya terjadi behind schedule, misalnya ada sesuatu yang ternyata tidak bisa dilaksanakan, berarti itu harus direvisi perencanaannya ya. Itu kaitannya nanti dengan scheduling yang akan berubah ya, atau dilakukan namanya replanning ya. Kemudian ada konsep yang disebut dynamic planning ya. Jadi closed loop antara planner dengan controller. Nah, intinya dalam dynamic planning itu intinya akan dinamis sesuai dengan kondisi event, misalnya yang di feedback atau yang dimasukkan itu seperti apa. Artinya tidak misalnya tidak fix seperti yang perencanaan awal, tapi kalau ada perubahan maka dia harus bisa menyesuaikan ya. Dan akhirnya misalnya di luarannya exit statusnya apa, misalnya ada perubahan, kemudian status dari perencanaannya sudah sejauh mana ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya semacam tools ya atau aplikasi yang digunakan untuk planner ya. Ada itu jenisnya banyak sekali, itu ada Strip, ada Hacker, ada Noah, Nonlin ya. Kemudian NASL, OPM, nanti akan kita bahas beberapa di antaranya ini ya. Intinya sampai yang terakhir itu IX atau iPlan, itu namanya intelligent plan ya. Yaitu yang terbarunya yang memang digunakan untuk emergency response ya. Jadi ada berbagai bidang, kalau kita lihat tadi seperti Stripe itu untuk mobile robot control. Artinya misalnya robot itu kan sebenarnya
benda mati ya, tapi bagaimana dia bisa bergerak sesuai dengan program yang kita embedkan atau kita masukkan. Nah, berarti itu kan ada perencanaannya, misalnya setelah melakukan ini apa, kalau misalnya sensornya mendeteksi ini, apa yang dilakukan dan sebagainya, itu sudah ada dalam perencanaannya ya, sehingga dia tidak bisa misalnya robot itu tidak bisa otomatis ya melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ada dalam perencanaannya ya. Kemudian ada simple program generation, macam-macam ya, dia termasuk electronic circuit design. Jadi bagaimana merancang rangkaian elektronik ya. Misalnya kalau Anda mungkin yang jurusan teknik komputer itu merancang rangkaian elektronik itu kan nanti intinya membuat jalur-jalur bagaimana supaya jalurnya itu optimal ya, tidak nabrak atau tidak bersimpangan atau bercrossing ya, tidak melewati ya, tapi bagaimana cara mendesainnya supaya efektif. Tujuannya adalah untuk efisiensi space ya kalau dalam desain elektronik itu ya. Dan masih banyak lagi, intinya ada juga dalam planning dalam misalnya tools yang digunakan untuk bidang manufacturing ya. Ada beberapa misalnya software-software yang bisa digunakan untuk membantu perencanaan produksi dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat di sini offline ya, 3 level agent ya. Tadi saya singgung di awal tadi bahwa dalam konsep AI seseorang atau sesuatu yang bisa mengerjakan tugas kita itu kita sebut sebagai agent ya. Jadi kalau Anda sekarang kan anak-anak TI ya, pemrograman itu kan relatif bisa mudah ya dengan adanya ChatGPT ya. Nah, itu intinya kan Anda misalnya merencanakan membuat suatu program, berarti ada istilahnya agent yang misalnya menganalisis, agent yang mengcoding ya, membuat programnya atau mengenerate code-nya, kemudian agent yang melakukan testing dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Artinya ya programmer saat ini itu atau generasi sekarang itu dengan adanya AI itu akan sangat mudah ya. Anda tidak harus menghafal code, tapi intinya Anda tahu konsepnya. Tahu misalnya perencanaannya seperti apa yang harus dilakukan, itu adalah bagian dari pekerjaan yang harus Anda lakukan ya. Sementara untuk membuat detailnya itu bisa minta tolong agent ya, yang dalam hal ini AI tadi ya. Jadi contohnya di situ ada task assignment, ada planning, ada execution. Jadi si agent tadi ditugaskan untuk apa, kemampuannya dia apa. Misalnya tadi ada yang kemampuan analisis, ada yang kemampuannya mengenerate program ya, atau ada kemampuannya misalnya melakukan dokumentasi dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh agent ya, sehingga Anda mudah sekali ya membuat suatu aplikasi dengan bantuan AI tadi ya. Kemudian ini ada platform multi agent pada AI pada planner practice gitu ya. Jadi multi planning agent atau MPA menjadi dasar dari mekanisme planner pada SRI International atau SPIPE, System for Interactive Planning and Execution. Jadi intinya suatu sistem yang dirancang untuk membuat perencanaan dan eksekusinya secara interaktif ya. Kemudian ada Open Planning Architecture. Ini adalah arsitekturnya atau istilahnya itu konfigurasinya gitu ya. Konfigurasi untuk membuat suatu agent yang bisa melakukan perencanaan gitu ya. Nah, jadi Open Planning Architecture menjadi dasar OPLAN dan desain untuk menangani multiple planner role dan level ya. Jadi mempunyai tadi multiple planner role tadi misalnya tadi ada yang analis, misalnya ada yang desain, ada yang programming, ada yang testing, itu adalah role ya atau peran ya. Dan mempunyai level ya, misalnya ada data assignment, ada planner, planning specialist, kemudian ada plan execution, jadi yang melaksanakan perencanaan itu sendiri ya. Kemudian ada IX ya, dibuat untuk mendukung berbagai jenis perintah yang mengumpulkan misalnya menganalisis perencanaan ya, disebutnya iPlan ya, intinya intelligent plan ya. Jadi IX itu intelligent agent ya, X itu artinya merefleksikan IX berarti intelligent agent atau agen pintar yang bisa melakukan tadi analisis perencanaan, kemudian pengambilan keputusan ya, pelaksanaan eksekusi dan komunikasi antar agent dalam konsep framework agent tadi ya. Itu menggunakan namanya Open Planning Architecture. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi intinya tadi, jadi Anda contohnya ini adalah penanganan bencana misalnya. Jadi di situ misalnya bagaimana misalnya untuk menjangkau wilayah yang terdampak bencana sementara
jalur evakuasi atau jalur komunikasinya sangat terbatas. Maka dibuatlah nanti perencanaannya seperti apa, kemudian di situ ada command controlnya ya. Jadi yang memandu atau memonitor perencanaan tadi seperti apa. Jadi kemudian ada authority yang memang nanti menentukan perintah apa yang dilakukan kalau terjadi kondisi seperti ini ya. Jadi itu semua bisa direncanakan sesuai dengan konsep tadi, perencanaan semacam dianggapnya sebagai seperti proyek. Jadi bagaimana proyek mengevakuasi korban bencana di daerah yang terisolasi. Ya. Nah ini berikutnya juga ini ada contoh detailnya lagi ya. Ini ada petanya, kemudian nanti apalah saja yang dilakukan di suatu daerah itu, bagaimana komunikasi antar bagiannya ya. Itu adalah namanya multi-agent application. Jadi aplikasi yang tadi membantu mengerjakan suatu perencanaan yang sudah tujuannya tadi adalah mengevakuasi korban bencana yang terisolasi. Nah, apa saja yang dilakukan, agennya apa saja yang bergerak itu bisa dimonitor ya dan dikontrol gitu. Ya. Nah, ini contoh realnya tadi, misalnya ada command centernya atau control centernya, kemudian memantau secara real time. Jadi sekarang ya dengan adanya model komunikasi yang satelit ya, walaupun tidak ada jaringan internet yang fisiknya yang terkoneksi secara wire, maka bisa juga menggunakan satelit sehingga daerah-daerah tertentu itu bisa dijangkau komunikasinya melalui satelit karena mungkin infrastruktur yang fisiknya sudah tidak ada atau tidak berfungsi, sehingga diambil alih menggunakan komunikasi satelit yang tetap bisa memantau kondisi-kondisi misalnya tadi proses penanganan bencana gitu ya. Ya ini ada contoh-contoh lainnya ya. Misalnya robot ya, menggunakan misalnya karena kalau misalnya menggunakan manusia itu cukup berisiko ya, misalnya di bawah reruntuhan, maka misalnya bisa menggunakan robot yang mencoba drone ya misalnya gitu ya, mencoba mengidentifikasi, mencari, atau mungkin nanti bisa melakukan tindakan fisiknya ya, mungkin dibantu dengan ya robot-robot yang lain, yang mekanik, yang bisa misalnya melakukan kegiatan evakuasi ya. Itu adalah yang ada, artinya yang saat ini sudah mulai banyak dikembangkan gitu. Yes, ini ada beberapa lagi ya, representasi dari perencanaan adalah yang sangat penting. Intinya perencanaan digunakan di berbagai bidang, bahkan di luar perencanaan aktivitas, seperti misalnya pemahaman situasi dan ringkasan situasi, interpretasi, dan pembangkitan bahasa alami. Jadi bisa juga digunakan untuk NLP ya. Kemudian perencanaan menghasilkan inti representasi analogis dan representasi formal untuk berbagai aplikasi dan penggunaan praktis. Jadi kalau kita lihat nih, mungkin sampai sini dulu ya pertamanya. Jadi ada plan representation itu ada unsur knowledge acquisition-nya, ada user communication, ada system manipulation, formal analysis. Jadi kalau kemarin mungkin setelah dibahas tentang sistem pakar ya, jadi ada kaitannya dengan knowledge base. Nah itu ada proses knowledge acquisition, intinya bagaimana mentransfer knowledge ke dalam seorang pakar ke dalam suatu database atau knowledge base ya. Kemudian ada user comment, ada system manipulation, itu sebenarnya semacam inferensinya. Kemudian ada formal analysis yang menentukan misalnya apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang diberikan. Mungkin ya itu dulu mungkin di sesi pertama, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Raden atas paparannya untuk segmen yang pertama gitu ya. Kita bisa melihat di sini bagaimana planning gitu ya, ini benar-benar dirancang supaya sistem ini bisa menentukan langkah secara terstruktur gitu di dalam AI. Oke, nanti mungkin pada segmen berikutnya kita akan membahas lanjutan dari narasumber yang pertama, Mas Bapak Raden Supriyanto, yaitu mengenai fitur planning dan juga optimization, yaitu bagaimana sebuah sistem akan menentukan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan yang ada. Jangan kemana-mana, tetap di acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial.
Selamat bergabung kembali dalam acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Masih bersama saya Julia Fajarianti dan juga kedua narasumber pada hari ini yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto dan juga Bapak Dr. Suni Arif Sudiro. Pada segmen sebelumnya, kita telah memahami bagaimana sistem AI ini dapat melakukan planning dan juga scheduling gitu ya. Namun ternyata perencanaan ini tidak cukup gitu ya. Sistem juga harus mampu memilih solusi yang terbaik, kemudian dari berbagai alternatif yang telah disediakan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana konsep optimization itu memiliki peran di dalam AI gitu ya. Optimization memungkinkan sistem untuk menentukan keputusan apa yang paling efisien, kemudian juga dari sisi waktu, biaya, maupun juga sumber daya. Baik, untuk itu kita akan melanjutkan pembahasan terkait tadi masih dilanjut fitur planning gitu ya, dan juga optimization bersama narasumber kita masih yang pertama yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto mengenai konsep optimization dalam kecerdasan artifisial. Baik, kepada Bapak Dr. Raden dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Julia. Jadi adik-adik mahasiswa dan pemirsa UGTV sekalian, kita lanjutkan tadi konsep tentang planning dalam AI ya, atau planning dalam AI, intinya mendorong terbentuknya standar terkait dengan representasi, proses dan perencanaan yang digunakan oleh banyak industri ya, dan berbagai bidang ya. Nah, di sini beberapa contoh, misalnya MIT Process Handbook ya, Process Intelligence Format, kemudian NIS ya, Process Specification Language, itu PSL sebetulnya. Kemudian di DARPA ya, Departemen Pertahanan Amerika itu Share Planning Activity Representation atau SPAR ya. Ya, termasuk misalnya dalam militer itu juga ada ya. Jadi nanti ada mode itu adalah konsep planning dan scheduling ya. Kemudian dalam ISO 18629 ya, Industrial Automation System and Integration ya, itu ada proses specification language. Jadi konsep-konsep dalam otomasi industri ya yang terintegrasi itu ada standarnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini tadi beberapa contoh yang tadi sudah disinggung di awal, beberapa contoh practical planner ya, ada beberapa software yang digunakan. Kemudian nah ini misalnya tadi ada di antaranya misalnya non-linear intinya gitu ya. Nah, non-linear itu sebenarnya sudah lama digunakan ya, diperkenalkan tahun 1974 sampai 77. Prinsipnya adalah hierarchical task network planning. Jadi perencanaan tugas secara hierarki ya. Kemudian pelaksanaannya partial order planner. Jadi urut-urutannya secara parsial, kemudian plan space planner, kemudian goal structure based plan development. Kemudian modal truth criterion ya, jadi kriteria untuk mencapai tujuan tadi, misalnya ada kondisinya, type-nya dan limitasinya seperti apa. Kemudian apakah memungkinkan multiple agent ya untuk berkontribusi atau tidak ya untuk mencapai tadi ya. Artinya membuat planning yang lebih robust ya, atau lebih lebih handal gitu ya. Kemudian di situ compute condition, artinya menghitung suatu kondisi, artinya kondisi apakah misalnya kondisinya itu memungkinkan untuk task berikutnya atau seperti apa ya. Kemudian ada operation research algorithm ya, tujuannya untuk time dan resource constraint ya, terkait dengan tadi misalnya untuk melaksanakan itu misalnya apakah resource-nya terpenuhi dan time-nya sudah pas atau belum ya. Jadi intinya non-linear core adalah basis untuk textbook description untuk HTN ya. Jadi hierarchical task network planning tadi ya, HTN planning. Kemudian ada tadi O-plan ya. O-plan itu adalah domain knowledge yang untuk modeling ya. Jadi di sini cukup luas untuk plan representation dan penggunaannya. Kemudian perencanaan jaringan juga secara hierarki, jadi masih seperti HTN tadi ya, tapi manajemen kendalanya secara detail ya. Monitoring perencanaan berdasarkan struktur tujuan dan yang akan dicapai, jadi goal driven ya. Kemudian penanganan masalah secara dinamis, jadi kalau ada masalah itu bisa diselesaikan atau eksekusi secara dinamis ya. Kemudian perencanaan perbaikan dalam situasi tempo yang rendah dan tinggi, artinya kalau tadi terjadi perubahan maka harus ada perbaikan secara cepat, artinya tempo rendah dan tinggi ya.
Kemudian menggunakan antarmuka pengguna dengan bahasa yang berbeda. Ya. Dan terakhir, manajemen alur kerja dan pelaksanaan eksekusi. Ya. Nah, ini ada misalnya offline dalam Unix System Administration. Jadi, kalau Anda sebagai administrator sistem Unix, apa yang Anda rencanakan misalnya terkait dengan space yang ada, misalnya terkait dengan bandwidth yang ada dan sebagainya. Nah, bagaimana mengelola resource yang ada untuk pengguna seluruh aplikasi dalam sistem tersebut. Kemudian ini ada contoh yang lainnya ya, mode ya. Ada ini military intinya kalau sekarang kan banyak misalnya perang tuh. Kalau yang perang beretika itu artinya tidak membombardir ya. Jadi untuk daerah rural itu harus bagaimana misalnya kalau terjadi perang di daerah yang padat penduduknya atau misalnya mau menyerang suatu musuh tapi lokasinya itu di area yang sangat padat penduduknya. Jadi menggunakan konsepnya itu mode itu military intinya daerah-daerah yang aksesnya itu sangat terbatas dan itu bercampur dengan risiko-risiko yang tinggi. Artinya kalau Anda melakukan penyerangan brutal total itu maka korban akan banyak. Nah, bagaimana secara militer dia juga harus merencanakan bagaimana supaya korbannya minimal gitu ya. Kemudian yang lainnya ini ada optimum AIV ya, atau ini aerial intelligent vehicle ya, atau intinya adalah semacam pesawat luar angkasa yang optimum yang misalnya yang dapat memantau misalnya suatu ya kalau misalnya memantau atau misalnya digunakan untuk penelitian dan sebagainya ya, itu ada di Badan Antariksa Eropa itu membuat merencanakan jadi integration vertical verification ya, jadi optimum dari roket Ariane tadi didesain untuk algoritma offline membangun sebuah pesawat yang berbasis yang dikendalikan sebagian oleh AI ARS-1 ya. Ini ada fiturnya ya. Berbasis pada desain offline, kemudian cukup luas ya dalam representasi dan penggunaannya. Mekanismenya tadi HTN ya, Hierarchical Task Network, kemudian manajemen kendalanya detail, plan user rational recorded ya. Kemudian penanganan masalah yang dinamis. Kemudian perencanaan perbaikan menggunakan test failure recovery plan dan integrasi ESA dengan Admin Project Management System ya. Nah, ini tipikal fitur AI Planner practice ya. Tadi HTN, kemudian partial order planning atau POP, rich domain model, jadi domainnya itu banyak, detail constraint management and simulation. Jadi dimungkinkan untuk melakukan simulasi ya untuk kalau ada constraint yang ada ya. Kemudian integrasi dengan sistem lain ya, user story, database dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada risk plan area teknik, ini ada tadi bermacam-macam riset area untuk yang tadi teknik planning tadi ya. Jadi ada domain modeling, ada description dan sebagainya. Ini ada banyak sekali contohnya, artinya yang dipakai ya untuk perencanaan tadi ya, termasuk yang terkininya gitu ya. Oke, kemudian ini ada framework perencanaan yang lebih kolaboratif ya. Bentar, ini ada maaf, ini kok berulang ya. Nah, nih, sorry tadi ada yang kelewat ya. Ini perencanaan framework perencanaan yang lebih kolaboratif ya. Tujuannya adalah bagaimana misalnya menggunakan framework tersebut secara bersama-sama ya. Jadi permasalahan, pemahaman, saran, berbagai pilihan, argumentasi, diskusi, dan garis besar perencanaan untuk tingkat yang lebih tinggi dapat dipahami oleh manusia. Jadi perencanaan yang terinci, kemudian mesin pencari, pemecah kendala, penganalisis, simulator, dieksekusi dengan cara yang dapat dimengerti untuk menghasilkan pemeriksaan kelayakan, detail kendala yang mungkin terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut ya. Nah, berbagai proses dan informasi terkait produk antara manusia dengan sistem ya.
Kemudian bisa memberikan status terkini. Jadi konteks ya tadi misalnya ada constraint, status terkininya seperti apa ya. Kemudian konteks sensitif terhadap perubahan lingkungan. Artinya kalau lingkungannya berubah, maka perencanaan tadi sifatnya dinamis ya, bisa juga berubah mengikuti kondisi lingkungan ya. Kemudian memiliki link antara perencanaan informal ya, unstructured planning, dan memiliki struktur planning dengan metode optimasi. Nanti kita akan lanjutkan ke ini tadi Intelligent Agent atau e-plan itu tahun 2000-an ya, di share intelligible artinya di embed suatu kemampuan yang dikatakan cerdas gitu ya, mudah komunikasi dan dapat mudah diekstensibel atau dikembangkan ya. Modelnya ada objektifnya, proses, standard operating procedure ya. Jadi ada issue, note, kemudian constraint, annotation ya. Kemudian komunikasinya itu dinamik dan dengan konteks sensitif, artinya sesuai dengan konteksnya tadi ya. Jadi intelligent activity planning, execution, monitoring, and replanning ya, disebutnya sebagai I-plan ya, atau IP2 ya, atau intelligent activity process panel ya. Kemudian ini ada IX ya, planning, workflow, task messaging artinya catch all. Jadi ini dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan ya, kayak can take any requirement. Jadi dapat mengambil berbagai requirement ya. Ini ada handle issue, problem activity, respect constraint, kemudian non annotation ya. Kemudian deal dengan berbagai isu melalui misalnya manual ya, ada juga kemampuan internal maupun eksternal. Kemudian ada rerouting ya, kalau misalnya terjadi suatu constraint bisa rerouting ya, melakukan planning dan eksekusi secara menyeluruh ya. Kemudian bisa menerima report atau memberikan report terhadap kondisi atau statusnya ya. Ini adalah contoh dari software ya. Jadi ada semacam ini tadi, ada semacam gambarnya juga, diagramnya ya, korelasi antara satu activity dengan yang lain seperti apa, kemudian nanti kondisi atau constraint-nya seperti apa, itu ada e-plan-nya, ada messenger-nya. Jadi pesannya itu bagi pemonitoring atau orang yang monitor itu bisa melihat pesannya atau messenger-nya. Ini detailnya seperti ini. Nah, kemudian algoritma pencarian untuk membuat penjadwalan misalnya. Nah, intinya ini lebih kepada searching ya, uninformed search ya. Jadi uninformed berarti tidak ada informasi untuk mencari sesuatu tadi ya. Nah, itu istilahnya konsep yang dalam searching itu ada disebutnya blind search ya. Jadi depth first search, breadth first search itu adalah model blind search ya. Kemudian informed search. Jadi searching atau pencarian yang diberikan informasi. Jadi dan di sini lebih efisien ya. Jadi kalau uninformed tadi kan ya, misalnya apakah pencariannya melebar atau ke dalam gitu ya. Jadi depth first atau breadth first. Tapi kalau informed itu misalnya menggunakan heuristic search ya. Heuristic artinya berdasarkan suatu kondisi yang diberikan ya, yang misalnya goalnya di sini dengan constraint seperti ini. Nah, itu diberikan ya. Itu algoritma diantaranya ada A-star, D-star dan lainnya ya. Termasuk best first search itu adalah yang informed ya, yang ya terbaik itu berarti kriterianya apa? Itu tadi diinfokan gitu ya. Ya tadi depth first itu tadi yang membuat penjadwalan ya, breadth first dan lain itu yang blind search ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ringkasannya, konteks sistem praktis, konteks task assignment and execution, konteksnya multiple agent, representasi perencanaan dan penggunaannya, contohnya perencanaan praktis untuk planning plus itu, algoritma pencarian untuk penjadwalan aktivitas. Ya. Oke, kita lanjut optimisasi ya. Ini untuk yang optimisasi adalah proses mendapatkan nilai terbaik dari suatu permasalahan ya, dengan memaksimalkan fungsi objektifnya ya. Jadi ya contohnya algoritma A-star tadi melaksanakan mengoptimalkan fungsi objektif. Fungsi objektif intinya dari kondisi saat ini untuk mencapai tujuan itu misalnya cost-nya berapa.
Nah, kemudian nanti yang paling optimum yang mana itu bisa dievaluasi ya. Nah, di sini ada beberapa optimization problem ya, ada yang varian, ada yang constraint, ada yang objective function ya. Contohnya yang variabel tadi ada yang continuous, ada discrete ya. Kemudian ada yang constraint atau unconstrained. Jadi apakah optimisasi tadi misalnya apa ini misalnya variabel continue atau discrete misalnya. Kalau continue berarti syaratnya seperti apa, kalau discrete seperti apa. Kemudian apakah constraint-nya itu ada constraint atau tidak ya. Unconstrained berarti tidak ada constraint ya. Kemudian objective function-nya itu single atau multiple ya. Yang mau dicari itu tujuannya satu atau lebih dari satu ya. Itu adalah objective function namanya ya. Kemudian kalau kita teknik optimum itu ada dibagi lagi, ada yang konvensional, ada non konvensional. Yang konvensional tadi menggunakan mathematical programming. Jadi kalau Anda memaksimalkan suatu fungsi, berarti nyari fungsi maksimal misalnya menggunakan model matematika ya. Kemudian bisa menggunakan metode kalkulus ya, yaitu prosesnya tadi kalau mathematical programming itu namanya linear programming, mungkin adik-adik nanti akan diajarkan ya konsep tentang bagaimana memaksimalkan suatu fungsi ya dengan mathematical programming atau calculus method ya. Maksimal suatu fungsi adalah turunan pertamanya nilainya maksimum misalnya seperti itu. Ya. Kemudian network method ya menggunakan metode jaringan ya. Jadi nanti saya modelnya graph itu ya. Berarti nanti misalnya mencari pattern pendeknya itu adalah optimalisasi juga ya. Kemudian non konvensional menggunakan meta heuristic algorithm. Jadi algoritma yang meta heuristic ya, yang menggunakan heuristic itu artinya tidak terstruktur, artinya kaidah-kaidah tertentu yang memungkinkan pencariannya optimal gitu ya. Jadi intinya tadi meta heuristic itu adalah framework algoritma umum yang diterapkan untuk berbagai optimasi ya, untuk berbagai masalah optimasi ya, dengan relatif few modification ya. Jadi modifikasinya minimal ya. Kemudian mengadopsi terhadap problem yang spesifik. Jadi intinya general framework tapi bisa digunakan untuk problem yang spesifik tapi dengan modifikasi minimal. Nah, di sini ada ya meta heuristic algorithm misalnya GA atau genetic algorithm ya. Ini sudah lama juga digunakan ya. Intinya untuk optimasi misalnya evolutionary algorithm ada genetic algorithm ya, ada genetic programming ya. Gene expression programming itu salah satunya juga ya. Kemudian physical based algorithm ya, ada CSS ya, chart system search atau SA ya, simulated annealing ya. Ini yang bagaimana mendapatkan suatu nilai yang optimal dengan konsep simulated annealing ya. Kemudian swarm based algorithm ya, ada whale, ada ant colony ya. Jadi sebenarnya terinspirasi dari konsep dunia nyata ya, artinya ant colony. Jadi bagaimana sih misalnya koloni semut itu melaksanakan misalnya pemindahan suatu objek atau dia bisa mengangkat makanan yang beratnya jauh lebih besar daripada bobotnya dia sendiri ya. Kemudian human based algorithm ya, itu ada teaching learning based optimization, ada exchange market algorithm ya, biasanya untuk memprediksi pasar saham atau misalnya mengoptimalkan bagaimana kalau Anda punya portofolio seperti apa prosesnya atau memilih portofolio yang optimal itu seperti apa ya gitu. Kemudian ini ada real world problem ya, ada non-linear optimization, ada complicated objective function. Jadi non-linear itu artinya fungsi yang mempunyai banyak variabel. Artinya kalau misalnya Y tidak dipengaruhi oleh satu X saja, ada beberapa X. Atau mungkin ada yang non-linear kalau dalam fungsi X-nya itu tidak hanya berpangkat 1, tapi berpangkat lebih 1. Itu berarti non-linear. Artinya perubahannya tidak sebanding. Misalnya kalau X berubah 5, Y berubah 5. Tidak seperti itu. Tapi non-linear, ya 5 bisa kemudian bisa berubah 10 dan sebagainya. Itu artinya non-linear. Nah, bagaimana mendapatkan tadi optimasi yang non-linear ya. Kemudian ada complicated objective function. Artinya di sini objective function-nya lebih dari 1 dan untuk mendapatkannya banyak constraint-constraint yang harus dipenuhi atau dihadapi ya. Maka di situ solusinya adalah possible simulation search algorithm. Jadi kira-kira solusi yang optimal itu seperti apa ya. Nah, ini ada beberapa konsepnya, ada mulai dengan trial solution. Jadi semacam initial setnya dulu, initial
initial value dulu, kemudian untuk mencapai X tadi bagaimana mencapainya ya. Di situ kemudian compute objective function. Jadi intinya kalau diketahui misalnya kalau asumsinya misalnya nilai awalnya X1 misalnya. Kemudian dihitung dengan fungsi X1 itu apakah sudah memenuhi goalnya atau belum ya. Kalau belum berarti generate new solution. X-nya diupdate lagi ya. Jadi X plus 1. Kemudian compute dilakukan lagi menghitung objective functionnya. Apakah objective function sudah terpenuhi atau belum ya? Artinya sudah sesuai dengan goalnya atau belum. Kalau belum ya, misalnya berarti iterasi lagi ya. Atau kemudian convergence check. Artinya convergence check itu apakah fungsi baru objective function yang baru tadi sudah mendekati nilai yang diharapkan. Jadi kalau convergent berarti menuju nilai yang diharapkan ya. Kalau belum berarti akan balik lagi generate new solution lagi ya. Set I plus 1 berarti increment X-nya. Tapi kalau sudah convergent berarti itu adalah optimal solution-nya atau nyari nilai yang solusi yang optimalnya ya. Nah, ini misalnya kalau kalau ada di tingkat 1 belum dapat mata kuliah reaksi komutasi ya. Jadi misalnya untuk mendapatkan solusi misalnya nyari akar itu metodenya misalnya ada bisection dan sebagainya. Jadi mencari bagaimana teknik tadi bisa digunakan untuk mendapatkan solusi yang optimal ya. Kemudian ada lagi tentang search algorithm ya, tadi yang direct search algorithm, ada indirect search algorithm. Jadi kalau direct berarti diarahkan ya. Consider only objective function. Jadi yang diperhatikan hanya objective function. Apakah objective functionnya berubah menuju goal function atau tidak ya. Kemudian partial derivative objective function is not considered. Jadi, di sini tidak menggunakan objective function turunannya, tapi adalah objective function yang ada ya. Kemudian kalau non gradient atau non zero order method ya. Ya kalau menggunakan partial derivative itu konsepnya gradient ya, tapi dia tidak menggunakan gradient. Itu namanya direct search ya. Kemudian yang indirect itu menggunakan partial derivative ya. Jadi turunan dari fungsi objektifnya. Ya, karena itu namanya indirect secara tidak langsung ya. Disebutnya juga descent method. Jadi descent method ini menggunakan partial derivative-nya dari objective function-nya. Ini ada direct search algorithm, misalnya ada random search method, ada grid search, ada univariate method, ada pattern direction, Rosenblock method, simplex method. Itu ya mungkin ada nanti di mata kuliah operation research ya diajarkan berbagai macam metode ini dan lebih detail lagi ya. Nah ini contohnya random search method ya, ada generate trial solution untuk direction. Jadi misalnya Anda diminta misalnya nih apakah Anda diminta untuk mencari misalnya lokal minima. Ini kan gambarnya seolah-olah Anda di mana sih lokal minima itu? Apakah misalnya ini dari awal ini turun sedikit, apakah ini sudah maksimalnya atau belum? Oh ternyata setelah ini naik kemudian baru turun lagi, berarti lokal minima ada di posisi di bawah ini ya. Nah di sini ada metodenya, arahnya tadi bagaimana mengenerate solusi tadi trial and error, kemudian tadi melakukan semacam random walk ya. Di sini dikatakan Robgen random walk, kemudian random walk with direction exploitation. Jadi kemudian random jump, jadi generate huge number of data point. Jadi misalnya arahnya nih benar nih sudah menurun terus, berarti nanti bisa random jump ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah random jump itu fungsi objektifnya menjauh, nah maka harus kembali lagi gitu ya. Itu random walk generate trial solusinya untuk mendapatkan nilai yang optimal ya sesuai dengan arah dari perubahan tersebut ya. Kemudian ini ada grid search method ya, menggunakan konsep grid search ya. Jadi metodologi yang melibatkan setup grid ya dengan decision space ya. Objective function adalah mengevaluasi tadi grid point-nya ya. Kemudian setiap poin yang sesuai apakah sudah sesuai dengan base objektifnya atau belum ya. Kalau belum berarti belum optimal, tapi kalau sudah mencapai optimum tadi, sudah mencapai objektif fungsinya optimum, maka dikatakan solusinya sudah didapatkan ya. Nah di situ ada kelemahannya, jumlah grid bertambah secara eksponensial dengan jumlah decision variabelnya. Kemudian ada univariate method ya, mengenerate solusi dengan trial juga ya. Kemudian yang lain dibuat tetap fix ya. Kemudian base solusinya adalah setiap decision tadi disimpan ya dalam suatu konstanta yang diperolehnya ya.
Kemudian proses selanjutnya diulang sampai mendapatkan hasil yang convergen. Artinya convergen itu objective function menuju pada goal functionnya. Ini adalah lagi contoh yang lainnya, ada pattern direction ya. Kalau ini model 3D ya, intinya arahnya itu arah dan besar ya. Ini ada mapnya gitu ya. Kemudian nanti arah yang optimalnya yang mana itu ada guide-nya ya. Dia ada beberapa metode, ini ada hook and GIF, kemudian ada Powell method ya. Jadi ada beberapa prinsipnya menggunakan konjungtur gradient. Jadi gradient yang arah dan besar. Jadi ini ada berbagai macam gradient, tapi besarnya berapa dan arahnya kemana? Karena di sini ada ada petanya ya, atau ada konturnya. Jadi kalau kontur berarti nanti arah sini misalnya gradientnya beda dengan arah yang lain gitu. Ini contoh yang lainnya, Rosenblock method untuk rotating koordinat ya. Kalau misalnya koordinatnya diputar, bagaimana mekanisme untuk mencari nilai optimalnya tadi ya. Ya. Kemudian ini ada simplex method atau metode simplex. Algoritma ini yang paling sering digunakan ya, konvensional ya. Biasanya base solusinya terletak antara perpotongan geometrik antara n dimension dengan n+1 point ya. Ini nanti misalnya ada worst-nya, ada base-nya, ada second worst. Jadi nanti yang dipilih berarti yang base-nya yang mana ya. Itu kira-kira. Kemudian ini ada indirect set algoritmenya, ada step descent method, ini yang suka dipakai untuk mencari misalnya tadi nilai optimalnya, conjugate gradient, ada Newton ya, Newton-Raphson ya, kemudian Marquardt method maupun quasi network method. Ya, mungkin ini sorry tadi yang step descent tadi ya, ini ada contohnya untuk mendapatkan nilai optimal itu seperti apa. Kemudian ini konjungtur gradient ya, kurang lebih intinya untuk mencapai dari initial state ke goal state itu langkahnya melalui mana atau arahnya seperti apa ya. Kemudian ada Newton ya, Newton method dengan basicnya adalah Dirac-Taylor atau Taylor series ya, untuk mencari fungsi tadi optimalnya ya. Kemudian ada Marquardt method, ini ada beberapa, ini ya ada gambarnya untuk 3 dimensi ya. Quasi network method ya, berdasarkan tadi metode Newton, kemudian mengaproksimasi menggunakan metrik Hessian atau Hessian metrik ya untuk inverse-nya ya. Jadi tujuannya atau mereduksi dari jumlah komputasi per iterasinya ya. Mungkin itu Bu Julia kira-kira yang bisa disampaikan tentang optimasi. Jadi ada beberapa macam algoritma untuk optimasi tadi, untuk mendapatkan goal function tadi. Tujuan tadi berbagai algoritma bisa ditempuh dengan tadi ada yang inform maupun uninformed ya, dan ya nanti tergantung dari resource-nya, artinya kemampuan, karena yang perlu komputasi tinggi, ada juga yang memang tidak perlu komputasi tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Raden Supriyanto atas paparannya gitu ya, dari yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa algoritma dalam optimization yang bisa digunakan gitu ya ketika kita mau melakukan optimisasi. Nah, ini menunjukkan bahwa AI gitu dirancang untuk menemukan solusi yang terbaik di antara tadi banyak alternatif gitu ya. Kita mau pakai algoritma yang mana yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, AI ini karena semakin relevan di kehidupan modern, nah kita akan melihat pada segmen berikutnya bagaimana konsep planning, scheduling, dan juga optimization itu diimplementasikan di dunia nyata, salah satunya dengan robot motion planning. Tetap bersama kami di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Selamat bergabung kembali di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Masih bersama saya Julia Fajarianti dan juga narasumber pada hari ini yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto dan juga Bapak Dr. Sunny Arif Sudiro.
Nah, di segmen 1 dan kedua kita telah melihat paparan mengenai konsep dari planning, scheduling, dan juga optimization. Di segmen yang terakhir ini kita akan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan di dunia nyata, salah satunya dalam robot motion planning gitu ya. Nah, robot motion planning ini memungkinkan sebuah sistem untuk menentukan jalur yang terbaik dalam melakukan pergerakan si robotnya gitu ya. Bagaimana robot menghindari hambatan, terus kemudian juga mencapai tujuan secara efisien. Untuk itu kita akan masuk ke segmen yang terakhir ini dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Suni Arif Sudiro. Kepada Bapak Dr. Suni dipersilakan untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Julia. Terima kasih Pak Raden sudah membawakan materi yang cukup berat gitu ya kayaknya. Cukup kompleks ya. Nah, kita akan coba diskusikan lebih ringan lah ya. Jadi adik-adik mahasiswa tentunya tahu apa itu robot ya. Sebuah perangkat yang otonomus ya untuk bisa melakukan fungsinya. Namun sebelum itu tentunya kita harus mendrill ya, melatih, memberitahu robot itu harus bagaimana ya. Nah, yang paling krusial di dalam melatih ya, memberitahu robot adalah navigasi ya. Jadi sebuah robot ya akan bergerak, bernavigasi ya. Nah, bergerak dari satu titik ke titik yang lain ya. Kemudian di antara path-nya ya, jalurnya, kemungkinan ada beberapa benda yang menghalangi yang kita kenal dengan istilah obstacle ya. Nah, kira-kira bagaimana kita memberi pengetahuan ya, knowledge bagi robot ini ya. Maka yang pertama adalah kita perkenalkan apa yang disebut dengan state ya, atau model dari lingkungan di mana dia akan ditempatkan ya. Kemudian yang kedua adalah action ya. Bagaimana robot itu berperilaku, behavioral ya. Bergerak ya dari satu titik ke titik yang lain ya. Nah, perlu menjadi perhatian bahwa state space dan action ya space adalah ruang yang kontinu ya, artinya bukan diskrit ya, sesuatu yang berubah secara kontinu sedikit demi sedikit ya. Nah, ada beberapa metode ya untuk memberikan perencanaan bagi robot untuk berperilaku ya. Yang pertama yang kita sebut dengan deterministic path planning ya. Di sini kita ketahui ada dari istilah ya deterministic, jadi path-nya sudah ditentukan ya. Nah, maka ada sebuah metode atau algoritma yang sangat terkenal dan banyak digunakan yaitu A-star ya. Sebuah algoritma searching pada intinya ya. Nah, pada algoritma ini maka state space tadi harus kita discretize ya. Gitu ya, kita diskretkan. Kemudian kita kumpulkan ya action apa saja ya dalam sebuah sekumpulan action. Nah, kemudian barulah dicari search ya. Yang pertama tentunya adalah menentukan urutan dari state-nya ya. Nah, ini bisa juga kita menggunakan apa yang dikenal dengan admissible heuristic ya. Dan kemungkinan bahwa goal tidak langsung dicapai, tapi kita kenal yang namanya partially successful ya. Nah, ini deterministic path planning ya, dan A-star sendiri kemudian ada dikembangkan dengan kita sebut sebagai extension of A-star ya. Nah, ini yang kedua adalah probabilistic path planning ya. Jadi kita tadi mengingat bahwa space dan state adalah continuous ya. Jadi diperkenalkanlah apa yang disebut dengan PRM dan RRT ya. Kemudian nanti dikembangkan dengan IRRT ya oleh beberapa penulis ya. Kafraki, Lafayette dan Bruce. Ya, kita lihat PRM probabilistic roadmap ya. Nah, di sini ada dua tahap ya. Yang pertama ada yang disebut dengan learning pulse ya, masa belajar ya. Kemudian nanti ada yang kedua yaitu query pulse ya. Yaitu sudah mengquery ya local connection ya atau path ya dari
satu titik ke titik yang lain ya, dari initial point sampai ke goal point, dan seperti biasa ya, graph menjadi modal utama kita ya untuk menggambarkan atau menyampaikan pengetahuan ini kepada robot kita ya. Nah, yang pertama learning path ya, random sample ya, free configuration. Jadi titik-titik yang path yang akan dilalui itu diperkenalkan ya. Kemudian diusahakan untuk membuat pasangan ya, yaitu antara titik satu ke titik terdekat ya. Dan ini kita sebut juga sebagai local planner atau perencanaan dari ruang lokal ya. Nah, ketika sebuah plan atau rencana perjalanan boleh kita sebut ya valid ya, maka kita tambahkan edge di dalam graf itu, artinya ada jalur yang kita bisa gunakan ya. Nah, ini PRM ini contoh ya, locationnya itu sudah kita beri titik-titik ya, kemudian kita tandain merah yang berarti adalah adanya obstacle ya. Jadi kalau misalnya next poinnya adalah merah, berarti itu obstacle dan tentunya bukan merupakan valid plan ya. Gitu. Nah, kita coba hubungkan ya masing-masing titik itu ya, dan apakah terjadi melalui forbidden region tadi ya, yang adanya obstacle, maka edge-nya kita kasih kita tandain sebagai sebuah warna merah ya, yang tadi kita sebut sebagai sebuah plan yang tidak valid ya. Ini kemudian terus kita cari node ataupun vertis yang terdekat ya, dan kita bisa dapatkan possible path ya, yaitu setelah kita menghilangkan path yang berwarna merah ya, yang melalui obstacle tadi ya. Nah, ini baru kemudian kita dapatkan yang disebut dengan probabilistic roadmap ya, PRM ya, hasil dari tadi mengkoneksikan titik-titik dan kemudian menghilangkan jalur yang merah ya. Nah, barulah kemudian kita gunakan A-star searching ya untuk mendapatkan ya path yang tergantung nanti apakah kita cari optimalnya dari sisi waktu atau dari sisi cost misalnya ya. Dan kita bisa ketahui bahwa path-nya kemungkinan tidak hanya satu ya. Nah, ini learning path-nya ya, yaitu mencari next tadi ya, mengumpulkan, mengenali kira-kira titik-titik yang akan bisa dilewati itu lewat mana saja ya. Baru kemudian query path, yaitu mencari titik yang paling mungkin ya untuk dijadikan jalur atau valid plan ya. Nah, ini PRM ya. Jadi PRM ini adalah sebuah pendekatan yang sangat menarik ya, yaitu ruangnya continuous ya, dan pada learning path itu belum ditentukan spesifik targetnya ya. Tadi learning path adalah mengenali semua titik yang mungkin dijadikan jalur ya, dan kemungkinan optimal path-nya tidak diperoleh ya, not optimal, karena kita menggunakan probabilistically optimal ya. Nah, kemudian yang menarik juga adalah bagaimana kita mendapatkan konfigurasi yang sebagai contoh atau yang mungkin nanti dijadikan path ya. Jadi ada uniform ya. Ini sederhana tetapi lambat ya. Non uniform, jadi probabilistically ya, konfigurasi yang dipilih secara random, boleh bilang kita katakan random ya. Nah, ini akan lebih cepat sebetulnya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kita sebut dengan efficient local planner ya, yaitu untuk menghubungkan, memposisikan robot tadi pada PRM sampelnya ya, jalur sampel yang dibangun tadi, probabilistic heuristic sampelnya ya. Nah, ini perkembangannya ya, kita sebut dengan RRT ya.
yaitu rapidly exploring random tree. Jadi kita susun node itu dalam bentuk tree ya. Jadi kita explore ya continuous space tadi secara efisien ya. Dan mungkin kita tidak memerlukan artificial grid ya atau pembagian ya dari environment state-nya ya. Nah, ini adalah dasar untuk melakukan probabilistically complete planner ya. Nah, RRT akan menggunakan random search. Kalau tadi PRM menggunakan A-star search algorithm ya. Nah, jadi kita bisa tentukan ya initial state-nya ya sebagai root dari tree ya, jadi dari akar dari sebuah pohon ya. Kemudian kita ambil secara random dari random search ya, state di dalam environment. Dan pada umumnya adalah kita akan mencari yang terdekat ya. Yang terdekat, find the closest node ya di dalam struktur tree itu ya. Sehingga kita dapatkan ini ya. Nah, ini kemudian di-extend, dikembangkan ya. Dilanjutkan pencarian ke node-node berikutnya ya. Nah, sehingga diperolehlah ya setelah beberapa step tentunya ya PET di sini dikatakan basic search example ya. Jadi baru beberapa kemungkinan yang kita bisa gunakan ya. Nah, ini jadi basic algoritmnya adalah memilih titik di dalam search space secara random dan kemudian menghubungkannya ke next point ya. Terus kita lakukan sehingga didapatkanlah atau goal yang tadi diinginkan dicapai. Nah, ini kalau kita gambarkan tree-nya ternyata tidak hanya satu tree kemungkinan ya. Jadi ada tersusun dari beberapa tree ya. Nah, ini terkait dengan obstacle ya. Jadi kalau extension tadi kita extend ke node berikutnya, ke titik berikutnya atau poin berikutnya dan ternyata adalah obstacle, maka itu diabaikan ya. Sehingga yang kita catat hanya valid path-nya saja ya atau valid extension ya. Nah, ini setelah susunan itu diperoleh ya. Selanjutnya kita bisa trace back ya, melacak balik ya. Sehingga kita dapatkan jalur merah itu ya sebagai path back up the tree ya atau jalur yang kita telusuri kembali ya. Jadi ini ada yang namanya goal bias di sini dikatakan ya. Kemungkinan tadi kan ada beberapa sampel diperoleh, nah ada yang valid dan yang tidak valid atau mungkin kita sebut ada yang efisien dan yang tidak efisien ya. Prinsipnya sama, pick initial state ya, kemudian random targetnya kita pilih ya. Dan dapatkanlah ya node terdekat dari tree, kemudian perpanjang, extend ya sehingga sampai ke target, yaitu dengan pengulangan step sebelumnya ya. Dan ini mungkin tergantung dari kompleksitas dan dari state-nya, environment-nya seberapa luas permasalahannya. Nah, itu berapakah berapa kali pengulangan proses itu tergantung dari kompleksitas dan berapa poin ya, berapa titik yang ada di situ. Nah, ini jalur yang hitam itu adalah menggambarkan path yang validnya ya. Nah, ini ada yang namanya RRT ya. Jadi RRT dengan replanning ya. Yang menjadi concern di sini adalah yang namanya past path ya, jalur sebelumnya. Nah, itu masih dipertimbangkan kembali ya. Itu ya. Di sini dikatakan seperti RRT ya, start initial state, random target, di situ ada yang warna biru ya. Nah, itu ada dikatakan random item for waypoint cast with probability Q. Masih ingat cast ya, memori pengingat ya. Nah, ini dicatat ya dan nanti akan dipertimbangkan kembali ya. Nah, step berikutnya adalah
closest node ya, dan di extend terus menerus sehingga didapatkanlah targetnya ya. Nah, ini jadi ada probability P, probability Q ya, yaitu kemungkinan yang dilakukan untuk melakukan extend close node ya. Itu kemudian kalau yang Q ya, itu adalah extend close node berdasarkan kondisi sebelumnya, cast point ya, tadi yang jalur diingat ya. Nah, ini start ya di bawah itu ya, kemudian ada yang disebut tadi waypoint ya, untuk mendapatkan path sampai ke goal ya. Nah, ini ERT ya. Jadi apa itu planning and replanning ya? Jadi environment dan planning itu ada beberapa kemungkinan P ya, value dari probability-nya. Dan jika ternyata environment-nya adalah dinamis ya, obstacle-nya berubah misalnya ya, maka kemungkinan akan terjadi yang namanya failure ya. Nah, failure, apa yang harus dilakukan? Berarti harus melakukan replanning ya. Jadi replanning diperlukan, concern-nya adalah apabila environment-nya adalah dynamic ya, berubah ya, ada kemungkinan berubah. Ya, salah satu contohnya adalah obstacle-nya ditambahin misalnya ya, kalau atau posisi dari obstacle-nya dipindah misalnya ya. Nah, ini maka perlu dilakukan replanning dan berarti prosesnya akan berulang ya, dari initial point, extend dan sampai ke goal ya, tujuan ya. Nah, beberapa algoritma yang lain ya, other RRT ya, misalnya menggunakan heuristic method ya, ini disampaikan oleh Armstrong ya. Kemudian ada model uncertainty ya oleh Melchior ya, dan juga mengingat crude samplingnya ya, balance crude sampling ya. Jadi namanya pertumbuhan dari extended tadi ya, itu diusahakan seimbang ya. Nah, ini disampaikan oleh Ziegler ya. Nah, ini jadi beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk memperkaya knowledge dari robot ya, dalam melakukan nanti pergerakan ya, untuk menyelesaikan goals-nya, tujuannya ya. Jadi seperti expert system ya, bahwa knowledge ya itu menentukan seberapa dia expert ya. Nah, demikian juga dengan robot. Jadi kuncinya di mana kira-kira Bu Julia ya? Ya, jadi Di learning path. learning path-nya. Ya, learning path ya, karena learning path adalah fase di mana robot mengenali semua titik Pola. yang mungkin akan dia lalui ya, sebelum dia menentukan path-nya, yaitu pada fase yang kedua, yaitu apa? Query path ya, fase query. Nah, mungkin ini untuk salah satu contoh implementasinya ya. Kembali searching algorithm ya, sorting algorithm yang menjadi dasar dari AI ya. Saya kira itu Bu Julia. Pak Raden, mungkin ada sesuatu yang bisa didiskus? Ya, intinya apa tadi tujuan dari learning dan optimasi kan mendapatkan mencapai goal secara efisien gitu ya, dan efektif gitu ya. Jadi intinya sekarang dengan adanya alat bantu program-program AI itu, kalau Anda misalnya merencanakan membuat suatu aplikasi pun sudah ada tools ya, atau mungkin semacam tadi sebagai agent AI gitu ya. Ada yang misalnya untuk analisis, ada yang untuk men-generate code ya, ada untuk menguji ya, testing dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemudahan-kemudahan yang banyak ditawarkan ya untuk saat ini dengan adanya AI ya, artinya dengan adanya semacam tool ChatGPT dan sebagainya, itu kan membantu
Anda untuk memperdalam gitu ya. Membuat sesuatu artinya Anda tidak harus mikir total dari awal, tapi sudah ada tool yang akan membantu Anda untuk mendapatkan hasil yang ya optimal ya. Optimal artinya dengan effort yang minimal tapi hasilnya bisa bagus ya, atau bisa maksimal gitu. Jadi ya termasuk tadi misalnya dengan kalau yang sekarang misalnya tadi yang dalam militer misalnya bagaimana misalnya mungkin ya termasuk Iran itu ya mungkin agak ini ya, tapi intinya dalam militer pun dipakai ya untuk optimal planning scheduling supaya misalnya mendapatkan hasil yang maksimal itu harus direncanakan dengan baik, kemudian termasuk dievaluasi risikonya misalnya itu. Dan pilih yang mana tadi kan intinya kan seolah-olah sebagai searching ya. Searching itu artinya yang di-search itu adalah path yang optimal, artinya yang cost-nya minimal misalnya dengan atau resikonya minimal gitu. Jadi dengan analogi atau metode seperti itu akan diperoleh ya tujuan ya goal tadi dicapai dengan effort yang minimal tapi hasilnya optimal gitu. Kurang lebih itulah poin-poinnya. Jadi dalam planning dan scheduling itu utamanya. Jadi kalau Anda membuat sesuatu berarti perencanaannya yang bagus ya. Kemudian dari perencanaan itu Anda lakukan penjadwalannya atau schedulingnya. Jadi scheduling lebih kepada sequence-nya. Kapan, termasuk tadi menggunakan resource apa, berapa lama itu udah ada di schedulingnya. Tapi kalau planning lebih apa-apa saja yang dilakukan gitu ya. Kemudian tadi bagaimana untuk mencapai goal tadi ya tadi dengan beberapa algoritma gitu ya. Jadi ada macam-macam lah algoritma. Tadi ada yang algoritma yang diberikan informasi tambahan inform gitu. Ada yang misalnya ya tidak ada informasi apa-apa, Anda harus mencarinya secara otomatis. Nah itu ada namanya seperti tadi ada blind search ya, ada heuristic ya. Kalau heuristic yang inform gitu. Nah itu mungkin poin-poin yang coba disampaikan hari ini terkait dengan tema planning, scheduling, optimization ya. Ya itu memang termasuk ya tadi kalau contohnya dalam bidang robotika ya. Tapi dalam bidang industri pun demikian ya. Dalam perencanaan produksi itu juga ada perencanaannya, kemudian ada schedulingnya. Jadi untuk mendapatkan misalnya produksi yang optimal, artinya produktivitasnya yang tinggi. Ya. Jadi bagaimana memberdayakan misalnya kalau sekarang kan industri banyak juga dibantu oleh robot, tapi juga tidak full robot tapi tetap ada manusianya. Nah, bagaimana misalnya ada tugas yang memang harus dilakukan manusia, ada yang dilakukan robot. Nah, itu berarti kan nanti diidentifikasi dulu dalam perencanaannya, kemudian dalam pelaksanaannya, schedulingnya, misalnya di-combine lah antara misalnya pekerjaan manusia dan robot supaya mendapatkan hasil yang optimal tadi. Mungkin itu kira-kira beberapa highlight yang bisa disampaikan oleh saya sampaikan mungkin Pak. Menarik tadi tentang agent Pak Raden. Ya. Kadang-kadang ada juga perspektif agent adalah sebuah unit yang memproses sesuatu. Ya. Jadi misalnya untuk baca sensor 1 kalau di robot, kita bikin agent 1 gitu ya. Sensor 2, agent 2. Jadi kayak processing elemen di dalam robot. Nah itu kita gunakan itu. Nah sekarang challenge-nya adalah apakah agent 1 dengan yang lain itu merespon secara sekuensial atau paralel? Nah, ini yang menarik ini. Ya itu tadi katanya dengan tadi multi agent tadi ya. Nah itu kan sama kan seperti robot main bola. Itu kan sebenarnya agentnya banyak. Masing-masing robot misalnya di posisi tertentu, kemudian dia misalnya environment-nya seperti apa, artinya lawannya di mana, bolanya dari mana. Berarti kan itu konsep dari multi agent task gitu ya, yang memang harus dikerjakan secara paralel gitu ya, dan oleh banyak akan telat. Banyak agent ya, nggak mungkin kalau sekuensial gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau ya sekarang udah banyak sih, maksudnya AI yang memang di embed atau ditanamkan ke dalam misalnya model-model robot gitu ya, robot main bola, robot itu kan kolaboratif mereka, atau drone ya misalnya, drone yang bisa menari bersama itu sebenarnya konsepnya multi agent juga, yang misalnya yang ini harus gerakan ini, yang ini gerakan ini ya, seperti ya kan ada tuh banyak lah maksudnya robot yang bisa menampilkan drone ya, misalnya menampilkan konfigurasi suatu objek misalnya gitu ya, di udara gitu ya, dengan lampu warna-warni dan sebagainya. Itu menarik sekali ya. Masalah pernah ada di di YouTube atau di itulah ya, misalnya di Cina itu udah banyak juga gitu ya yang model-model seperti itu. Artinya sekarang
ya banyak perkembangan lah AI yang digunakan akhirnya di kehidupan sehari-hari ya, termasuk tadi dalam kalau manfaatnya banyak memang di dunia industri ya, dalam manufacturing dan sebagainya itu. Tapi di dunia hiburan pun sudah tadi seperti robot yang bisa menari-nari dengan drone ya. Ya misalnya robot ya, drone itu ini robot juga gitu ya. Tapi yang mampu berterbang gitu ya. Itu seperti itu. Challenge-nya juga interface-nya kan banyak ya. Interface-nya banyak dan baik sensor maupun aktuatornya. Ya itu tadi men-sensing environment-nya. Jadi kondisi lingkungan seperti apa dan dia bisa harus bagaimana ya, kan? Secara real time juga itu. Nah, itu dia yang constraint yang harus dihadapi dalam konsep AI yang modern ini ya. Mungkin itu sedikit. Menarik juga, AI itu biasanya butuh resources yang luar biasa kan, komputasi yang Nah, sekarang yang ada Edge AI itu artinya komputasinya itu sudah ditangani di end usernya atau end device-nya gitu. Jadi sekarang udah ada lah misalnya ya Edge AI itu device yang memang mampu memproses tidak harus ke servernya tapi di end device-nya yang mampu dilengkapi dengan kemampuan untuk processing input tadi. Mungkin seperti itu ya. Dan artinya perkembangannya sudah demikian maju lah dengan Edge AI dan sebagainya itu. Ya, jadi tadi mungkin contohnya seperti robot itu ya, dia nggak asal bergerak gitu ya, karena kalau asal ya tadi mungkin ada tabrakan atau segala macam gitu ya. Jadi dia berpikir dulu harus seperti apa, mencari yang paling optimal gitu ya, mungkin ya Pak ya, sesuai dengan biasanya kita rules yang diberikan gitu ya kepada kita. Oke. Baik, pemirsa GTV dan juga adik-adik mahasiswa, dari seluruh pembahasan kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwa ternyata kecerdasan artifisial ini mampu membantu kita di dalam merencanakan, tadi ya di dalam planning, kemudian juga dalam scheduling, bahkan proses mengoptimalisasi berbagai proses gitu ya. Nah, semuanya menunjukkan bagaimana teknologi bisa menjadi solusi yang efektif dan juga efisien gitu ya. Nah, ini mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau nanti akan melakukan penelitian, nah ini bisa dicoba untuk mengembangkan berbagai solusi dari kecerdasan artifisial yang sudah disampaikan gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Raden Supriyanto dan juga Bapak Dr. Suni Arif Sudiro atas hari ini, atas insight-nya nih buat pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa gitu ya di Gunadarma. Baik, tayangan hari ini dapat disaksikan kembali di channel GTV Official. Pemirsa adik-adik, saya Julia Fajarianti mewakili narasumber dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Kami undur pamit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.